Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas modul 1.1, yakni koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Riman Julius, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari SMP Negeri 4 Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dari modul 1.1. Poin yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, bagian yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah kodrat alam, yakni potensi dan bakat alami setiap individu serta lingkungan alam di mana peserta didik hidup atau di mana mereka tinggal. Jadi lebih kepada pengembangan potensi individu dan pemanfaatan lingkungan alam dalam belajar. Nah, sedangkan kodrat zaman adalah kondisi dan kebutuhan zaman atau era di mana seseorang hidup, yakni relevansi dengan perkembangan zaman dan penyesuaian juga kurikulum serta model pembelajaran yang kita lakukan. Poin yang ketiga dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, peserta didik bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena sejak lahir, peserta didik sudah memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tugas guru menebalkan garis samar-samar tersebut. Kemudian sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa pemahaman saya yang pertama itu pembelajaran hanya sebatas membagikan ilmu kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran untuk mengejar target pencapaian materi dan nilai. Lalu yang ketiga, saya belum memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka secara perlahan cara pandang saya terhadap pembelajaran itu sedikit mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan menyadari bahwa guru memiliki tugas menuntun kodrat dan memperbaiki laku peserta didik. Yang kedua, guru adalah fasilitator dalam proses belajar. Ketiga, peserta didik bukan kertas kosong atau tabula rasa. Yang terakhir, yaitu sejak dilahirkan, peserta didik memiliki kodratnya masing-masing. Beberapa hal yang akan saya terapkan di kelas agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama, mengupayakan untuk menebalkan laku seturut dengan sosiokultural peserta didik. Kemudian yang kedua, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu berupaya mengenal peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, yaitu mempertebal kekuatan kodrat peserta didik yang dirasa masih samar-samar. Baik, kesimpulannya, guru hendaknya berhamba kepada murid, memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang memiliki peran menuntun peserta didik menuju perkembangan pengetahuan dan keterampilan spiritual dan sosial
moral, dan kultural secara bebas dan bertanggung jawab.